Halo, salam, berjumpa lagi dengan saya Laus Deo dalam program LDC. Kali ini saya ingin berkomentar tentang sebuah video yang membahas tentang kekristenan dan juga termasuk perihal inkarnasi. Dan di dalam atau ketika saya menonton video itu, saya mendengar bahwa arti kata dari inkarnasi Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa di mana Yesus menambah kemanusiaannya. Apa inkarnasi menurut kamu? Yang definisinya menjadi apa? Ya, menambah kemanusiaannya. Oh, menambah. Inkarnasi menambah kemanusiaannya. Nah, menurut saya ini adalah merupakan suatu pernyataan yang keliru dalam hal memberikan jawaban, atau dalam bahasa lain disebut logical fallacy. Apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah penggambaran bagaimana seseorang memiliki pola pikir yang salah atau sesat tentang suatu diskusi. Atau dalam kamus besar bahasa Indonesia, logical fallacy disebut juga dengan sesat pikir atau kesalahan logika. Nah, kesalahan ini bisa disebabkan karena seseorang tidak mengetahui topik yang sedang dibahas, atau ada kesalahpahaman tentang topik itu, atau juga bisa disebut tidak serius di dalam beropini. Nah, dalam video kali ini saya akan sampaikan perihal pengantar tentang inkarnasi Yesus Kristus dan tujuan inkarnasi itu dilakukan Yesus. Apakah memang inkarnasi yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah menambahkan kemanusiaannya atau tidak? Baik, Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia yang sejati. Dia adalah pribadi kedua dalam Tritunggal yang kudus, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sungguh-sungguh dari Allah yang sungguh-sungguh, seperti yang kita akui dalam kata-kata Credo Nicea. Menggunakan istilah inkarnasi itu adalah untuk merujuk kepada Yesus yang dengan menggunakan kata yang berasal dari dua kata Latin, yaitu in dan karne, yang secara harfiah memiliki arti berdaging. Jadi inkarnasi Yesus adalah salah satu keyakinan yang membedakan kekristenan dari agama-agama yang lain. Di dalam kekristenan, Allah tidak hanya diam-diam melihat dunia hancur. Dia secara aktif ikut campur tangan untuk saya dan saudara, bahkan untuk kamu yang menyatakan bahwa Yesus melakukan inkarnasi untuk menambahkan kemanusiaannya. Bahkan dia juga menyisipkan dirinya ke dalam kisah umat manusia dan diam tinggal di antara kita menjadi manusia sama seperti kita. Dalam buku kekristenan yang autentik yang ditulis oleh Profesor Jan Edward Faith Jr. dan Trevor Sutton mengungkapkan sebagai berikut perihal tentang inkarnasi, yaitu Tuhan tidak pernah berada di awan atau di antara awan. Dia tidak tinggal dalam abstraksi. Dia tidak berada di dunia yang jauh, realitas yang sangat tersembunyi, atau dia tidak berada pada tempat yang benar-benar tidak terjangkau oleh kita. Dia juga tidak terletak terutama di dalam dirinya sendiri, tetapi justru sebaliknya, Tuhan telah mendekat kepada kita dengan cara yang paling intim yang dapat dibayangkan, dengan menjelma dalam diri manusia melalui Yesus Kristus. Di halaman yang ke-70, Yesus turun dari sorga ke muka bumi ini untuk dilahirkan ke dalam dunia sebagai manusia, untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan sendiri, hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Misalnya, menunjukkan kepada kita siapa itu Allah dan membayar harga dosa kita dan menaklukkan kematian serta memulihkan hubungan kita dengan Allah. Namun meskipun doktrin inkarnasi, penjelmaan Yesus Kristus menjadi manusia, merupakan bagian internal dari iman Kristen, dan hal itu jelas terdapat dalam kitab suci, inkarnasi dapat membingungkan bagi mereka yang tidak menyisihkan waktu untuk belajar, dan terdapat banyak aspek yang harus diperjelas oleh gereja awal dalam beberapa abad pertama.
Jika Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia, sebenarnya apa sih tujuan utama inkarnasi itu dilakukan? Tujuan utama inkarnasi itu dilakukan oleh Yesus Kristus, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelamatkan manusia. Sebab hanya melalui inkarnasi Yesus datang ke dunia untuk mengajar, memberikan teladan hidup yang sempurna. Dia menderita dan dia mati di atas kayu salib sebagai pengganti dosa manusia, dan kemudian dia bangkit dari kematian untuk memberikan pengharapan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Jadi inkarnasi Yesus Kristus merupakan dasar dari keyakinan Kristen dan menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas dan anugerahnya kepada umat manusia. Hal ini mengajarkan bahwa Allah sendiri memilih untuk turun ke dalam kondisi manusia dengan berbagai penderitaan manusia, dan lewat hal itu dia juga menawarkan jalan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dari sini jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa inkarnasi yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan untuk menambahkan kemanusiaannya, tetapi tujuan Yesus melakukan inkarnasi adalah untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara melakukan logical fallacy. Saya berharap lewat video singkat ini biarlah menjadi edukasi bagi saya saudara, termasuk juga bagi teman-teman pengguna sosial media. Pandai-pandailah di dalam bersosial media, dan sekali lagi saya terus sampaikan, jangan pernah sembarang jajan di sosial media, khususnya tentang kekristenan, khususnya tentang denyut jantung kekristenan. Dan biarlah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekalian menjaga saudara-saudara sekalian, dan biarlah kiranya saya dan saudara tetap berpengharapan hanya kepada Allah Tritunggal saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.